Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti pelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama kita akan mulai dengan hadis, yaitu hadis melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Sebelum saya mulai, saya harap teman-teman sudah menyiapkan ulumul hadis dan pulpen untuk mencatat arti yang akan Ustazah sampaikan secara perkata. Sebelum Ustazah sampaikan artinya secara perkata, Ustazah akan membacakan hadis ini secara lengkap dari awal sampai akhir dan teman-teman hendak mendengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1, melaksanakan perintah sesuai kemampuan. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, itu tadi sudah saya bacakan dari awal sampai akhir. Pastikan nanti teman-teman ketika diminta setoran, teman-teman harus menyetorkan dari awal. Jadi tidak hanya isi hadisnya, tapi mengartikan dari kata an Abi Hurairah. Oke. Sekarang saya artikan secara perkata ya. Nanti kalau teman-teman merasa terlalu cepat, bisa sambil teman-teman pause videonya supaya tidak mengulang video berkali-kali. An, dari Abi Hurairah, Abu Hurairah. Jadi ini nama kan, nama Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma, apa yang nahaitukum anhu, aku larang bagi kalian, fajtanibuhu, maka hendaklah kalian menjauhinya. Wama, dan apa yang amartukum bihi, aku perintahkan terhadap kalian, fa'tu minhu, maka hendaklah kalian melakukannya. Mastata'tum, semampu kalian. Fa innama, maka sesungguhnya, ahlaka, yang paling celaka, alladzina, yang mangqoblakum, orang-orang sebelum kalian, kathratu, banyak, masailihim, pertanyaan mereka. Yang dimaksud pertanyaan di sini adalah pertanyaan tidak berguna. Wakhtilafuhum, dan ketidakpatuhan mereka, ala, atas, anbiyaihim, nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sebelum Ustazah tutup video ini, saya akhiri video ini, saya ingin menceritakan ada suatu kisah menarik terkait dengan hadis ini. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu lagi mau masuk ke salah satu masjid. Nah, ketika masuk ke dalam masjid itu, Rasulullah heran karena ada tali yang diikat dari satu tembok ke tembok lain. Jadi tali menjulur panjang di tengah-tengah masjid. Jadi seperti gantungan. Nah, akhirnya Rasulullah pun bertanya, ini nih tali punya siapa? Nah, kata sahabat Rasul, pada sahabat-sahabat Nabi yang ada di situ pada bilang, itu punya Zainab Rasul. Loh,
Buat apa? Kata Rasul gitu. Buat apa tali ini? Kenapa ada tali di masjid? Terus kata sahabat Rasul pada bilang, Zainab menggunakan tali itu ketika dia kelelahan melakukan sholat sunnah. Jadi Zainab ketika dia sudah beliau ada salah satu sahabat Nabi yang melakukan ibadah dengan baik dan beliau terkenal dengan rajin ibadah. Nah, ketika Zainab di sini capek, merasa lelah ketika sholat, dia akan menggantungkan badannya di atas tali itu. Jadi misal di sini ada tali terjulur panjang, dia akan menggantungkan badannya supaya tidak terjatuh. Itu Zainab lakukan ketika dia merasa sangat lelah. Nah, melihat adanya tali ini, Rasulullah pun berkata, dan setelah mendengar pernyataan dari teman-teman tadi, Rasulullah bilang, enggak gitu. Bahkan Allah saja tidak memperbolehkan kita untuk berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka hendaklah kita lakukan, tapi semampu kita. Jangan berlebih-lebihan. Ketika kita melakukan suatu ibadah seperti halnya yang dilakukan Zainab tadi, namun di tengah-tengah kita, dan itu tadi yang dilakukan Zainab adalah ibadah sunnah, seperti contoh sholat sunnah, di tengah-tengah kita merasa lelah atau capek, maka hendaklah kita beristirahat terlebih dahulu sampai akhirnya kita bisa melakukan ibadah selanjutnya dalam kondisi lebih baik. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ketika Allah menetapkan suatu hal, Allah memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu, maka kita hendaklah melakukan itu dengan baik. Jangan setengah-setengah, kadang dilakuin, kadang enggak. Tapi lakukan apa yang diperintahkan Allah dan jauhilah apa yang Allah larang. Karena itu akan menjadi pahala tersendiri bagi kita semua. Baik, untuk penjelasan hadis pertama Ustazah tutup. Jadi nanti teman-teman silahkan setoran seperti biasa, mengirimkan video ke Ustazah. Jazilah syukri ala kamalin tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.